Luar biasa. Untuk momen yang paling berharga kelahiran kita, kita menggunakan tahun Masehi. Tahukah kita siapa yang membuat penanggalan tahun Masehi? Pertama kali. Baik. Memang rata-rata ini, tapi ini bukan berarti sebuah kesalahan, bukan. Beginilah hebatnya sistem dan hegemoni Barat Romawi terhadap umat Islam. Saya juga sama. Dulu saya tidak tahu tanggal hijriah saya. Di KTP kita semuanya ada yang pakai tanggal hijriah? Enggak ada. Pakai tanggal Masehi. Kenapa tahun ini ditanggalkan tahun Masehi? Ya. Tahukah kita kalau yang membuat tanggal ini bukan seorang muslim, bahkan dia berkeyakinan kuat dengan keyakinan pagan. Dionysius Exiguus dari Romawi. Dia seorang biarawan Katolik. Tahun 527 Masehi, dialah yang membuat tanggal Masehi. Penanggalan Masehi ini dia namakan Anno Domini. Bahasa kitanya adalah tahun Tuhan kita. Kata mereka, Tuhan mereka adalah Yesus. Berarti tahun Masehi adalah tahun Yesus Kristus. Lalu dipakai oleh umat Islam. Boleh tidak? Penanggalan Masehi adalah tari yang dipakai secara internasional dan oleh kalangan gerejawan dinamakan Anno Domini, disingkat AD. Anno Domini diambil dari bahasa Latin yang artinya tahun Tuhan kita. Orang-orang Latin mereka menyembah Yesus. Ketika mereka menyebutkan tahun Tuhan kita berarti tahun Yesus Kristus. Ya, atau juga disebut Common Era, CE ya, yang artinya era umum, terhitung sejak lahirnya Isa bin Maryam atau yang mereka sebut Yesus. Nah, maka petinggi gereja Katolik memerintahkan di Vatikan memerintahkan kepada seorang biarawan terkemuka yang bernama Dionysius Exiguus pada tahun 527 Masehi untuk membuat penanggalan Masehi, peninggalan tahun Masehi yang titik tolaknya adalah kelahiran Yesus Kristus. Lahirnya Yesus disebutnya apa? Natal. Penanggalan tahun Masehi yang dibuat oleh Dionysius Exiguus itu hanya 10 bulan pada awal mulanya. Bulan yang pertama bukan Januari. Bulan yang pertama adalah bulan Martius. Ya. Dikaitkan dengan dewa Mars. Kita tahu bahwa bangsa Romawi ini adalah kaum pagan penyembah banyak dewa. Dan dewa-dewa yang mereka sembah, mereka yakini, mereka imani dibentuk, dibuat patungnya. Maka bertengger di kekaisaran Romawi patung-patung dewa-dewa mereka. Ayah Dionysius, Herakles, ya Jupiter, Apollon. Dan begitu pula yang didapati oleh Ashabul Kahfi di Philadelphia, Damaskus, Suriah. Ya, 100 tahun setelah Nabi SAW diangkat ke langit. Nah, kemudian itu bulan pertama Martius. Nah, bulan kedua itu terkait dengan ritual penyambutan musim semi. Karena di 3 bulan sebelumnya, ya, Januari, Februari, Maret itu mereka mengalami musim dingin. Maka di bulan berikutnya itu dalam keadaan musim semi, mereka sambut dengan sukacita. Maka diadakan ritual penyambutan musim semi. Ritual itu dinamakan Aperili. Jadilah ritual itu di waktu di mana ritual itu dilakukan dinamakan bulan Aprilius. Orang-orang Romawi selalu menggunakan us-us dalam menamai sesuatu. Makanya kaisar-kaisar dan nama-nama Romawi itu ada usnya. Maximilianus, Adrianus, ya Heraklius. Baik. Ada bulan Meius dikaitkan dengan Dewa Maya. Konon kalau tidak salah Dewa Maya ini Dewa Senandung. Ya, jadi kalau pengen punya anak bisa nyanyi kasih nama Maya, pasti bisa bersenandung ya. Kemudian ada Junius dikaitkan dengan Dewa Juno. Nah, selebihnya itu disebut Quintrilis kelima, Sextilis keenam, September ke-7, Oktober ke-8, November ke-9, Desember ke-10. Baik, nah namun ketika dihitung dan digunakan ternyata ada selisih, ada sisa kosong 60 hari untuk sampai ke bulan Martius lagi. Oh, berarti kurang 2 bulan ya. 60 hari itu dibagi 2. Maka 30 hari pertama diberi nama Januarius, dikaitkan dewa Janus, dewa yang bermuka 2. Satu wajah mengadah ke depan menatap masa yang akan datang, satu lagi mengadah ke belakang menatap masa yang lalu.
Ya. Maka wajar kalau bulan Januari menjadi bulan pertama. Karena dikaitkan dengan dewa yang bermuka dua, Janus. Nah, bulan berikutnya biasanya sebelum bulan Martius ada ritual ruatan kampung. Dan ini biasa dikaitkan dengan dewa Febria atau Dewi Febria. Dewi kasih sayang, cinta kasih. Ah, makanya di bulan Februari ini ada hari Valentine, hari kasih sayang, terkait dengan dewa Febria. Maka bulan itu dinamakan bulan Februarius. Maka genaplah bulan mereka menjadi 12. Maka tergeser bulan Quintilis yang tadinya kelima jadi ketujuh. Julius Caesar melakukan penanggalan yang lebih apik dihitungan dengan jumlah hari. Dan dalam setahun ternyata 3 bulan 360 hari. Dalam setahun itu jumlah hari ada 365,25 hari. Berarti dalam satu hari, dalam satu tahun 0,25 dikali 24 jam itu bisa 6 jam setiap tahunnya. Ada lebih 6 jam. Nah, kalau berarti dalam 4 tahun itu ada lebih sehari. Berarti 365, tapi 366. Maka muncullah tahun kabisat. Maka disempurnakanlah penanggalan Dionysius Exogus, maka lahirlah kalender Julian. Yang disusun oleh kalender oleh Kaisar Julius Caesar. Untuk menghormati namanya, maka diabadikan nama Kaisar Julius ini menjadi nama bulan. Bulan Quintilis yang kelima diganti jadi bulan Juli. Jadi setelah Juni, Juli. Begitu pula Kaisar Augustus. Dia juga memiliki pengaruh kepada bangsa Romawi yang besar, tidak kalah dengan Julius Caesar. Maka Sectrilis diganti dengan nama Augustus. Jadilah setelah Julius ada Augustus. Ya. Namun sepanjang perjalanan penggunaan kalender Julian ini ada penyempurnaan yang dilakukan oleh Paus Gregorius ke-13, di mana ada kemelesetan antara musim dengan tanggal tidak sama. Ya, Desember itu bisa turun salju. Oh, kenapa ini mah panas nggak turun salju? Berarti ada salah hitung. Maka dipangkas bulan Masehi ini, tahun Masehi ini sekian hari. Kalau tidak salah dipangkas sampai 40 hari ya, atau 20 hari. Dipangkas 20 hari agar sesuai dengan musim. Maka lahirlah kalender baru yang disebut kalender Gregorian. Kalender inilah yang digunakan di seluruh dunia sampai hari ini. Kalender Gregorian. Suku Maya juga membuat kalender Yucatan. Tapi beda. Dan kalender Yucatan berakhir hanya di tahun 2012. Dan inilah kalender yang digunakan oleh Mama Loren. Sehingga Mama Loren meramalkan kiamat 2012. Dan beliau memilih meninggal sebelum 2012. Betul? Karena takut kiamat datang. Baik, Alhamdulillah. Jadi sudah jelas bagi kita bahwa ternyata tahun Masehi ini satu dibuat oleh siapa? Seorang biarawan Katolik, namanya Dionysius Exogus. Dia beriman tidak? Dia imannya kepada siapa Tuhannya Dionysius? Allah apa Yesus? Yesus. Kira-kira dia membuat penamaan bulan berdasarkan syariat Islam, berdasarkan iman Islam, atau berdasarkan keyakinan Yesus Kristusnya? Ya berdasarkan keyakinan Kristennya. Dari enak orang diturutan. Kita pakai sekarang. Berarti kita menggunakan kalender Yesus Kristus.